Sementara saya banyak ditipu oleh orang Kristen. Ada mafia pelayanan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana mafia pelayanan menurut Saifuddin Ibrahim ataupun Tai Udin yang dimana dia kecewa ya, dia membuat gereja dan peralatannya diambil oleh anak didik rohaninya. Inilah ya, Saifuddin Ibrahim selalu mengaku dirinya itu adalah orang benar, namun ternyata dia sendiri ya melarikan duit si KJ ya ke Amerika, donasi itu ya, dan juga Pak Ozang pun demikian mengambil donasi dari si KJ ya untuk membeli kendaraan untuk fasilitas dia, untuk kemewahan dia di luar negeri. Jadi orang dua ini yang satunya kabur ke Belanda, satunya kabur ke Amerika. Namun lah itulah ya, atas bimbingan Roh Kudus katanya ya, menghina-hina agama lain lalu kabur, itu bimbingan Roh Kudus katanya. Jadi mereka terkena jadi gembel sekarang ini kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Yopi dan Nobin mengambil alat-alat gereja, kosong semuanya akhirnya, kosong semuanya akhirnya. 2 hari diangkut atas perintah Yopi. Kok bisa ya? Kali ini kita kembali akan mengabarkan Mbah Udin ya, Mbah Udin yang kembali mengudara dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Terus pasti ada yang bertanya, Bang, bagaimana status Mbah Udin di Amerika? Dari teman-teman kita yang ada di Amerika, mereka mengabarkan sudah ya mengirim pesan kepada Police ICE yang ada di Amerika dan masih menunggu jawaban status Udin di Amerika. Apakah dia ini sekarang tercatat sebagai imigran gelap atau dia sudah mendapatkan perlakuan khusus ya. Jadi masih menunggu balasan dari imigrasi Amerika. Oke, kita kembali ke pembahasan kita kali ini ya, ke berita kita hari ini, di mana Udin mengatakan ya, Udin menyampaikan bahwa ternyata di dalam kekristenan itu ada mafianya, ada mafia pelayanan. Jadi selain mafia bola, mafia judi, mafia narkotika, ternyata yang namanya kekristenan di dalam pelayanan gereja itu ada mafianya juga. Ini disampaikan oleh Udin saat dia live kemarin malam. Ya, ini cukup lucu ya. Jadi ini pengakuan jujur dari Udin, karena memang Udin ini ya, dia kalau sudah menghujat Islam, terus sudah mulai yang nonton sedikit, dia akan mulai membongkar tentang kekristenan itu bagaimana, agar orang kembali menyimak kepada dirinya. Sebelumnya kita sudah mendengar ya, bahwa Udin mengatakan jangan masuk Kristen, karena orang Kristen jahat-jahat. Itu adalah pengakuan jujur dari Saifuddin Ibrahim, dan harus kita hargai ya. Pengakuan jujur itu harus kita hargai, karena memang itu disampaikan dari hatinya yang terdalam, dan jelas, tidak ada tekanan saat Udin menyampaikan itu. Istilahnya tidak ada yang perlu dia takutkan. Ya, beda dengan dia kalau menghujat Islam. Kenapa? Dia menghujat itu karena ada tekanan dari donaturnya. Donaturnya suruh hujat Islam terus.
supaya kami donasi, supaya kami mau transfer. Tetapi kalau dia menghujat atau menyerang kekristenan, itu memang dari hatinya. Tidak ada keuntungan yang dia dapat. Coba teman-teman pikirkan, apa keuntungan yang didapat Udin kalau dia mengatakan orang Kristen jahat-jahat semua? Apakah umat muslim otomatis, memaafkan dia terus donasi kasih dia? Tentu saja tidak ya. Walaupun Udin dalam beberapa kali kesempatan mengatakan seharusnya umat muslim ya, orang-orang Islam ini jangan lupa donasi ya. Terutama channel-channel muslim yang sering membahas dirinya. Seperti Bang Al Ayubi, ya, Tasik Ngaji, Nandar, saya gitu kan, yang sering membahas dia harusnya donasi ke dia. Itu permintaan dari Mbah Udin. Tetapi kan kenyataannya belum tentu ada yang mau ngasih ke dia ya. Beda dengan di Kristen, yang memang orang kalau menghujat itu dengan senang hati, orang-orang akan menjadi sponsornya. Jadi memang Udin ini saat menyampaikan itu dari hatinya ya. Jadi clear bahwa Udin sedang menyampaikan kebenaran kalau tentang di kekristenan itu ada mafia pelayanannya. Ngeri ya, ternyata bukan hanya mafia-mafia di luar sana, bukan hanya judi dan narkotika, ternyata pelayanan ini juga ada mafia-mafia pelayanannya. Kenapa? Karena ada uangnya coy. Mafia itu selalu ada di tempat yang kaya akan uang. Nggak pernah kita lihat mafia itu ya, ada di tempat yang nggak ada peluang mendapatkan uang. Nggak. Ya, mafia itu selalu ada di tempat yang paling banyak uangnya, paling gampang mendapatkan pundi-pundi uang. Jadi itu hal yang wajar ya. Kalau di pelayanan, ya di pelayanan gereja itu ada yang namanya mafia juga, karena memang di situ uangnya besar. Banyak uang yang bisa diakali, banyak uang yang bisa ditilap, ya. Apalagi dari domba-domba yang agak-agak blow-on, goblok-goblok gitu ya, yang istilahnya dengan gampangnya mau dikibulin. Sebenarnya bagaimana mafia pelayanan di gereja ini? Kita dengar dulu pemaparan dari Mbah Udin tentang mafia pelayanan gereja. Dan kesempatan pagi hari ini, saudara-saudariku, saya kembali angkat videonya Saifuddin Ibrahim yang memberikan klarifikasi atas videonya yang beredar luas ya, yang sangat viral, yakni video Saifuddin Ibrahim yang melarang orang agar supaya tidak masuk Kristen, karena di Kristen banyak penipu katanya, di Kristen banyak orang yang menyakitkan hatinya katanya ya, ada mafia dalam pelayanan, kata Saifuddin Ibrahim ya. Jadi ceritanya Saifuddin Ibrahim ini panik karena bisa jadi karena mungkin karena perkataannya itu ya, sebab perkataan daripada Saifuddin Ibrahim yang melarang orang agar supaya tidak masuk Kristen itu mungkin berakibat kepada dompetnya juga ya, berakibat kepada donaturnya juga ya, karena kan masa iya orang yang sudah berdonasi kepada Saifuddin Ibrahim dengan niatan tertentu, lalu Saifuddin Ibrahim malah mengatakan atau melarang orang agar supaya tidak masuk Kristen. Kan konyol itu saudara-saudariku ya. Baik, kita langsung saja simak video daripada Saifuddin Ibrahim. Nandar, jangan masuk Kristen. Kamu itu sudah jelas memfitnah dan gombal gambul kamu. HMC, Al Ayubi, Ayutea, Ipung, gak usah masuk Kristen, gak mampu kamu. Ngomel-ngomel ceritanya ya. Nandar, HMC, Al Ayubi, Ayutea, Ipung, nggak usah masuk Kristen, nggak mampu kamu. Lah, emang yang mau masuk Kristen itu siapa, Din? Yang mau masuk Kristen itu siapa? Kok kegeeran kamu, kok kepedean? Yang mau masuk Kristen itu siapa?
itu pertanyaannya. Kenapa kau larang saya masuk Kristen? Dan lagian siapa juga yang mau masuk Kristen, Din? Nanti di sini ngaco lagi. Apalagi Yahya Waloni, nggak usah masuk. Karena otakmu itu adalah memfitnah. Hatimu penuh dengan kebusukan-kebusukan. Yahya Waloni nggak usah masuk katanya. Karena otakmu memfitnah, hatimu penuh dengan kebusukan-kebusukan katanya. Din, uang KC kau gunakan untuk buat studio, Din, kata Pastor JT. Terus uang KC duitnya KC kau makan, kata Paul Zhang, Din. Terus siapa yang busuk, Din? Hijrah dalam Kristen adalah janji hidup dalam Kristus, bukan janji untuk mendapatkan segala kenikmatan duniawi, tapi janji hidup yang benar di dalam Tuhan, keselamatan kekal, hidup di dalam Kristus. Bagaimana menjadi milik Kristus Yesus? Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi dibuang, ditaruh di kayu salib. Harus dikuburkan. Dikuburkan cita-cita kita, dikuburkan semangat apa yang tidak berkenan di hati Tuhan, untuk hidup kembali di dalam Kristus. Maka orang Kristen terima Yesus harus dibaptis. Si Nandar ngaku-ngaku evangelis Nandar, congor kayak begitu kok bisa jadi evangelis. Ini ya perkataan Saifuddin Ibrahim. Congor gaya begitu kok kayak evangelis katanya. Saifuddin Ibrahim bicara congor. Saifuddin Ibrahim ini jarang ngaca atau seperti apa ya? Atau gimana ya? Atau Saifuddin Ibrahim ini nggak pernah ngacain congornya. Ada deh. Tidak akan bisa nandar. Para penonton Saifuddin Ibrahim ini banyak dari mereka. Orang Kristen nggak ada yang mau nonton lagi tentang saya. Apalagi khutbah mereka bosan. Padahal khutbah yang saya sampaikan itu adalah khutbah yang baru semuanya. Yang sudah saya susun khutbah itu lebih dari 1000 khutbah. Kasihan juga Saifuddin Ibrahim ya. Orang Kristen nggak mau nonton Saifuddin Ibrahim lagi ya. Apalagi kalau khutbah katanya nggak mau dengerin. Kasihan lo, Din. Emang kan kamu sendiri yang bikin ulah, ya kan? Kamu sendiri yang bikin ulah. Kamu minta donasi kepada mereka. Sementara di video yang lain kamu mengatakan kamu melarang agar supaya tidak masuk Kristen. Rasain lo, Din ya. Rasain lo, Din. Dari firman Tuhan itu pingin lihat azabmu itu. Nah, itu komentar-komentar kaum jidat hitam. Jadi barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hakikat untuk menjadi orang Kristen itu menyalibkan semuanya. Sementara saya banyak ditipu oleh orang Kristen. Nah, ini dia ya. Saya gunakan kalimat pengulangan ya.
Sementara saya banyak ditipu oleh orang Kristen. Kata Saifuddin ya, bukan kata Al-Ayyubi, jangan dipelintir. Kita jadikan lawakan saja orang ini ya, karena orang ini memang pantas untuk ditertawakan. Ada mafia pelayanan. Yopi dan Nobin mengambil alat-alat gereja, kosong semuanya. Akhir Ada mafia dalam pelayanan. semuanya. Akhir Ada mafia dalam pelayanan. Yopi, Nobin. Yopi dan Nobin viral ya. 1 bulan terakhir Yofi dan Nobin viral. Halo, apa kabar Yofi? Apa kabar Nobin? Diangkut pakai apa tuh Nobin? Yofi, alat-alat gerejanya itu diangkut pakai apa? akhirnya 2 hari diangkut atas perintah Yopi. Ini luar biasa. Makanya klarifikasi ini ya sambil nyinggung juga jahatnya sebuah mafia pelayanan, bawa nama Saifuddin Ibrahim untuk mendapatkan dana dari orang-orang tertentu, donatur. Karena nama saya nama bersih di dalam pelayanan. Wih, nama Saifuddin Ibrahim itu bersih dalam pelayanan, saudara-saudara. Duitnya KC dibikin studio, duitnya KC dimakan Saifuddin, kata Paul Zhang ya. Dibikin studio, kata Pastor JT. Bersihnya di mana, Din? Ah, ngaco kamu, Din. Saudara-saudara, terang itu dalam Kristus. Saudara-saudara, terang itu dalam Kristus. Kasihan juga ya orang-orang yang sudah berdonasi kepada Saifuddin Ibrahim ya. Niatnya itu kan tentunya dengan niatnya tertentu untuk misi penginjilan, membantu yang lemah, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Saifuddin Ibrahim malah melarang orang agar supaya tidak masuk Kristen. Kan kasihan orang yang berdonasi kepada Saifuddin Ibrahim. Udah capek-capek kerja, duitnya sebagian duitnya ditransfer untuk Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim melarang masuk Kristen. Ya pantas saja kalau khotbahnya Saifuddin Ibrahim ini tidak didengar lagi. Pantas saja kalau video-videonya itu tidak dilihat lagi. Aduh, Saifuddin. Untuk menanggapi video Saifuddin Ibrahim ini, saudara-saudariku ya, Yohanes 1 nggak ayat perlu yang serius-serius pakai dalil, nggak usah ya. Orang ini kita buat lucu-lucuan saja, orang ini kita buat lawak-lawakan saja, karena orang ini memang lucu, orang ini memang pelawak. Dan bagi umat Islam, bagi kita ya umat Islam, orang ini cuma badut yang ngejar-ngejar donasi, yang suka dengan donasi, yang suka minta-minta donasi, yang suka ngumpul-ngumpulin donasi. Kata Paul Zhang, duitnya KC dimakan Saifuddin. Kata Pastor Joshua Tewu, duitnya KC digunakan untuk membuat studio yang mungkin biayanya itu nggak mudah, bisa saja ratusan juta ya kan. Elektronik kan serba mahal sekarang. Bersihmu di mana, Din? Pelayanan bersihmu di mana, Din? Nama baikmu di mana, Din? Inilah dia video dari seorang badut pengejar donasi ya, saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara sudah dengar ya, teman-teman sudah dengar bahwa mafia pelayanan itu memang ada ya.
mafia pelayanan di gereja tuh memang ada, di mana di sana tuh orang saling jegal menjegal, saling curi mencuri, terutama uang-uang donasi dari para oten-oten, uang-uang perpuluhan, karena kita tahu uangnya besar, uangnya sangat besar di sana ya. Kasihan nih Mbak Udin, beberapa kali ditipuin oleh mafia-mafia pelayanan ini. Jadi seharusnya Udin bisa dapat misalnya 500 juta, ternyata uangnya ditelap, uangnya dicuri, hanya tersisa 100 juta. Kita tahu ya, bahwa di pelayanan ini banyak sekali mafia. Contoh saja, nggak usah jauh-jauh, bagaimana yang dimana Saifuddin Ibrahim ya, Tai Udin nih curhat-curhat, yang dimana dia kecewa pada orang Kristen itu sendiri, yang dimana dia mengatakan orang Kristen itu jahat-jahat. Memang iya kan gitu ya. Jadi baru tahu dia. Jadi usahalah ya umat Islam masuk Kristen gitu katanya. Kepedean betul. Siapa pula yang mau masuk Kristen, yang sudah Kristen saja seperti kami ini masuk Islam, kok malah orang yang sudah Islam suruh masuk Kristen, mabuk. Saifuddin Ibrahim. Apa mau jadi bodoh sampai mati kan begitu ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب